Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Salma Fitria Azhari dengan NIM 2410101108. Dengan video ini saya akan menjawab soal-soal UAS perekonomian Indonesia. Jadi untuk soal yang pertama itu yaitu jelaskan dampak positif dan negatif perdagangan internasional dan berikan contoh yang konkret. Jadi untuk dampak positif yang pertama itu membantu meningkatkan ekonomi negara. Jadi yang dimaksud yaitu perdagangan internasional itu membuat produk dalam negeri yang bisa dijual ke luar negeri sehingga negeri mendapat pendapatan yang bertambah. Untuk contohnya yaitu Indonesia mengekspor kelapa sawit, batu bara, kopi dan hasil laut sehingga mendapatkan devisa. Jadi untuk yang nomor 2 itu membuka lapangan pekerjaan. Maksudnya, jika permintaan barang dari luar negeri itu meningkat, perusahaan akan menambah produksi dan membutuhkan banyak pekerja. Untuk contohnya yaitu pabrik tekstil yang melakukan ekspor membutuhkan banyak karyawan untuk memenuhi pesanan. Untuk yang nomor 3 itu ada memenuhi kebutuhan barang yang tidak bisa dibuat sendiri. Yang dimaksudnya yaitu negara bisa mendapatkan barang yang sulit diproduksi di dalam negeri melalui impor. Nah, contohnya Indonesia mengimpor gandum karena tanaman gandum sangat sulit tumbuh di Indonesia. Oke, selanjutnya ada dampak negatif dalam perdagangan internasional. Yang pertama, produk lokal bisa kalah bersaing. Maksudnya, barang impor yang lebih murah bisa membuat masyarakat lebih memilih produk luar negeri daripada produk lokal. Untuk contohnya, produk pakaian impor murah dapat mengurangi penjualan UMKM tekstil dalam negeri. Untuk yang nomor 2 yaitu terlalu bergantung pada negeri lain. Maksudnya, jika terlalu sering mengandalkan impor, negeri bisa kesulitan ketika terjadi masalah perdagangan. Contohnya yaitu harga kedelai naik karena Indonesia masih sering mengimpor kedelai dari luar negeri. Yang nomor 3 ada kerusakan lingkungan. Jadi perdagangan yang terlalu besar bisa menyebabkan penggunaan sumber daya alam berlebihan. Untuk contohnya, penambangan batu bara yang meningkat karena permintaan ekspor yang tinggi dapat merusak lingkungan. Untuk selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan kekeliruan dalam analisis balance of payment. Untuk yang pertama yaitu hanya melihat ekspor dan impor barang. Maksudnya padahal BOP juga mencatat hal-hal lain seperti investasi, utang luar negeri, dan transaksi jasa. Untuk yang nomor 2 yaitu menganggap surplus lalu berarti negara makmur. Maksudnya yaitu surplus memang menunjukkan pemasukan yang besar, tetapi belum tentu masyarakatnya sejahtera jika keuntungan hanya dinikmati sebagian pihak. Untuk yang nomor 3 yaitu tidak melihat kondisi jangka panjang. Maksudnya analis BOP itu harus melihat penyebab dan dampaknya dalam waktu lama, bukan hanya berdasarkan 1 tahun saja. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah, berikan contoh dari satu kota atau kabupaten di Indonesia. Yang pertama yaitu pembangunan yang tidak merata. Jadi ada daerah yang berkembangnya cepat tetapi juga ada yang masih tertinggal. Atau yang nomor 2 itu kurangnya lapangan pekerjaan. Beberapa daerah mungkin sulit menyediakan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang menganggur dan pindah ke kota lain. Yang nomor 3 itu kualitas SDM yang masih rendah. Jadi pendidikan dan keterampilan masyarakat yang kurang dapat menghambat perkembangan ekonomi. Untuk contohnya yaitu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mungkin Brebes terkenal sebagai daerah penghasil bawang merah tetapi masih memiliki beberapa masalah, yaitu yang pertama banyak masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian, yang kedua lapangan pekerjaan industri yang masih terbatas, yang ketiga yaitu pengolahan hasil pertanian yang belum maksimal. Terus selanjutnya soal nomor 4 adalah jelaskan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama mungkin bisa membuat perencanaan pembangunan, yaitu pemerintah menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Untuk yang nomor 2, mungkin bisa membangun fasilitas dan infrastruktur. Maksudnya pemerintah membangun jalan, pasar, sekolah, dan fasilitas lainnya agar kegiatan ekonomi berjalan lebih lancar. Untuk yang nomor 3 yaitu meningkatkan kualitas masyarakat. Jadi pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kerja kepada masyarakat agar memiliki keterampilan. Untuk selanjutnya soal nomor 5 yang A, yaitu jelaskan alasan suatu negara melakukan hutang luar negeri dan berikan contohnya. Untuk yang pertama, mungkin membutuhkan dana untuk pembangunan. Jadi pembangunan seperti jalan, bandara, dan fasilitas umum membutuhkan biaya yang besar. Contohnya Indonesia melakukan pinjaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Untuk yang nomor 2 yaitu mengatasi kondisi darurat. Saat terjadi krisis dan bencana, negara membutuhkan banyak dana tambahan. Untuk contohnya yaitu pada saat COVID-19, banyak negara melakukan pinjaman untuk membiayai kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk yang nomor 3 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi untuk dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan jasa. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yang B, yaitu apa yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menekan hutang luar negeri, berikan referensinya. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara, yang kedua menggunakan utang secara bijak, yang ketiga yaitu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, yang nomor 4 meningkatkan ekspor, dan yang nomor 5 mengembangkan ekonomi dalam negeri.